Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibrani Channel, suara kebenaran terdepan mengabarkan apa adanya. Hari ini saya kedatangan mahasiswa-mahasiswa hebat dari Universitas Diponegoro dan juga ada wanita cantik samping ini. Yang pertama adalah saudara Matthew, dan kedua ada saudara Aksan, dan yang ketiga saudara L. Beliau ini adalah seorang mahasiswa yang sekarang sedang praktek magang, dan beliau ini orang-orang hebat, dan kita yang kita tahu sangat sudah kita kenal. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang filsafat. Apa itu filsafat hukum? Kenapa penting kita mempelajari filsafat hukum? Jadi pada kesempatan ini kita berdiskusi secara cair ya, tentang hakikat dari filsafat hukum dan bagaimana menggunakan filsafat hukum itu di dalam ilmu hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu yang tidak semata-mata eksak, ya, tapi dia juga mengandung nilai. Nah, jadi untuk mengetahui pertama tentang kandungan hukum yang disebut dengan norma hukum, ya, maupun dalam hal praktek hukum atau penerapan hukum, itu diperlukan yang namanya filsafat hukum. Apakah hukum itu sudah hukum yang benar atau hukum yang hanya dibuat oleh penguasa secara bertentangan dengan pada hakikatnya atau sejatinya hukum itu. Karena satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita berbicara dengan hukum, itu berbicara dengan kekuasaan. Hukum dibuat oleh penguasa. Tetapi kedaulatan, ya, kenapa penting kita memahami hukum adalah untuk membedakan antara kekuasaan oleh pemerintahan atau oleh orang perorangan atau oleh penguasa dengan kekuasaan oleh hukum. Nah, Indonesia sebagaimana juga negara-negara demokrasi lainnya itu telah mencanangkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Hukumlah yang akan menjadi guidance, hukumlah yang menjadi pedoman daripada pergerakan negara kita ini, baik dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, mensejahterakan masyarakat, mendidik masyarakat, itu pedomannya itu hukum, bukan maunya penguasa saja. Nah, oleh karena itu, apa itu filsafat? Dalam teori kebenaran, kita ada mengenal setidak-tidaknya itu ada 3 kebenaran. Yang pertama itu kebenaran religi. Apa yang kita imani, Tuhan itu ada, surga neraka itu ada, pembalasan itu ada. Ini religi. Yang kedua adalah metafisik. Ya, metafisik ini agak di bawah sedikit daripada religi. Dan yang ketiga, ini namanya pengetahuan yang bersifat positivisme. Yang nyata, bisa dibuktikan kebenarannya. Ini positif. Ya. Nah, di mana letaknya filsafat? Filsafat itu adalah letaknya di metafisika. Jadi dia bisa menyentuh ke bawah, juga menyentuh ke atas. Jadi para ahli filsafat mengatakan bahwa filsafat mulai ketika ilmu pengetahuan berhenti. Ya, jadi ketika pengetahuan itu berhenti, keumpama kita berbicara tentang handphone. Ilmu pengetahuan tentang handphone itu sebatas dia bahwa dia adalah merupakan alat komunikasi, dia akan merupakan suatu alat yang pintar segala macam. Tetapi apakah hakikat sejatinya handphone ini? Apakah hanya sekedar untuk berbicara atau ada hakikat lain? Nah, disitulah gunanya filsafat. Jadi ciri daripada filsafat itu adalah dia langsung menyentuh kepada akar. Permasalahan HP itu apa? Alat komunikasi kah? Atau membantu kah? Atau apa? Nah, jadi ketika ciri daripada filsafat itu adalah dia menyentuh kepada akar, fondamen.
ketika kita berbicara tentang manusia, apa sih sejatinya manusia itu? Ketika kita bicara alam, apa sih sejatinya alam ini? Bagaimana alam, hubungan alam dengan makhluk yang lainnya? Bagaimana dengan hubungan dengan Tuhan? Nah, ini filsafat bicara. Nah, tapi kebenaran filsafat itu secara teorinya itu dia akan dianggap sebagai suatu teori ketika dia kemudian bisa diverifikasi. Dan alat untuk menguji itu digunakan filsafat. Oleh karena itu, karena Al, Matthew dan Aksan ya, itu adalah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, ya, mari kita perbincangkan ya dalam pandangan Matthew apa itu filsafat dan bagaimana kendala dalam mempelajari filsafat. Silakan Matthew. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Matthew. Mahasiswa baru selesai semester 5 dan nanti semester depan akan masuk semester 6 dan sekarang lagi magang wajib. Terima kasih Pak Ibrani sudah membolehkan saya dan juga teman-teman saya untuk melakukan program magang wajib kami di Ibrani & Partners Law Firm. Jadi untuk kami sendiri di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kita tuh ada pelajaran filsafat hukum itu di semester 5. Jadi yang saya pelajari itu dari the most basic, yang paling generalnya, pengertian filsafat itu dalam bahasa Latinnya filosofia. Dan filosofia itu gabungan dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Kalau philo sendiri itu memiliki arti cinta, dan kalau sophia artinya kebijaksanaan. Jadi kalau kita ngomong filosofia atau filsafat itu memiliki arti cinta akan menjadi bijaksana. Jadi kita ada keinginan untuk menjadi bijaksana. Dan kalau masuk ke filsafat hukum, ada teori dari yang kita pelajari, yang saya pelajari juga, itu dari Susan Wolf. Dan ini filsafat itu dapat dibagi menjadi 2 cabang atau 2 branches. Ini menurut Susan Wolf, yang pertama itu ada filsafat di teoretis dan juga di praktis. Sama kayak yang Bapak bilang tadi, yang 3 cabang ilmu. Kalau di teoritis itu dapat dibagi menjadi 3 hal utama. Yang pertama logika, yang kedua Tuhan atau kepercayaan kita, dan yang ketiga alam. Nah, kalau logika ini membahas tentang bagaimana kita dapat berpikir secara sistematis atau berpikir secara urutan. Jadi ada epistemologi yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tidak semua informasi dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menurut Susan Wolf, cabang yang kedua adalah praktis. Kalau praktis ini yang berkontribusi langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga dibagi menjadi 3 hal utama. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua ada politik, dan yang ketiga adalah etika. Nah, yang tadi teoretis dan praktis, 2 cabang utama itu adalah filsafat secara umum, secara general. Dan kita dapat mendapati filsafat hukum itu di mana adalah di poin kedua, di praktis, karena hukum harus berkontribusi dengan masyarakat. Dan lebih spesifiknya kita dapat mendapatkan filsafat hukum itu di bagian etika. Dan yang juga menarik sekali untuk di pelajaran filsafat itu karena diajak untuk berpikir secara keras untuk menemukan hakikat atau ontologi. Dan yang itu yang beneran sebelumnya saya nggak kepikiran gitu, Pak. Jadi kalau dari dosen kita dikasih contoh yang paling pertama tuh dikasih contohnya, dosen saya bilangnya apa perbedaan meja dan kursi untuk menjelaskan hakikat atau ontologi. Apa yang membedakan meja dan kursi? Kalau kita bilang kursi itu untuk duduk, kan sebenarnya kita juga bisa duduk di meja. Atau untuk meja taruh laptop, kan kita juga sebenarnya bisa taruh laptop di kursi. Jadi hakikat atau ontologi itu inti terdalam dari sebuah hal. Jadi apa yang benar-benar membedakan meja dan kursi contohnya. Dan itulah kenapa kita menggunakan filsafat dalam kehidupan kita. Mungkin dari aku. Oke, good sekali. Silakan Aksan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Nama saya Aksan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mengizinkan kami untuk menimba ilmu di Ibrani Law Firm.
Pendapat saya mengenai filsafat itu adalah keinginan untuk mencapai, untuk mengetahui, untuk menanyakan suatu hal, apa yang titik terdalam dari hal tersebut. Dan prosesnya adalah melalui penalaran. Filsafat menurut saya adalah kita di-push terus untuk berpikir kritis kenapa hal ini begini. Dan untuk filsafat itu sendiri yang saya pahami adalah filsafat merupakan landasan paling abstrak dari suatu hal. Beberapa tingkatannya itu adalah yang pertama yang paling semua orang paham adalah praktik. Bagaimana suatu hal itu dipahami oleh orang yang umum. Kemudian di atasnya praktik terdapat ilmu. Ilmu merupakan proses yang logis untuk memahami suatu kenyataan secara sistematis. Kemudian di atasnya ilmu terdapat lagi teori. Nah, teori ini merupakan kombinasi konsep dengan tujuan untuk menjelaskan atau memahami kenyataan. Dan yang paling atasnya adalah filsafat yang merupakan paling abstraknya dari semua yang tadi saya bahas, yaitu hal yang sangat umum dan benar-benar membahas tentang nilai. Dan untuk metode dari filsafat itu sendiri yang saya pelajari selama kuliah, yaitu yang pertama adalah reflektif, yaitu berarti kontemplasi. Kemudian yang kedua yaitu universal, membahas sesuatu secara general, secara umumnya. Kemudian yang ketiga melalui metode skeptis, spekulatif, yaitu skeptis terhadap jawaban, selalu ada kekhawatiran dan berusaha untuk bertanya tentang sesuatu. Kemudian yang selanjutnya ada kritis, ya ini merupakan pertanyaan filosofis tentang sesuatu yang telah ditetapkan. Dan terdapat pula radikal, yaitu menyelami bagian terdalam dari sifat tertentu. Dan yang terakhir adalah sistematis, yaitu melalui urutan pemikiran yang dimulai dari memahami langkah-langkah, kemudian memahami semua kompleksitas dari suatu hal dan tidak terjebak dalam kekeliruan logis. Dari saya, filsafat yang saya pahami cukup itu. Mungkin Oke, silakan Al. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Evan Hendrat Latuy Hamaloh. Saya juga mahasiswa Universitas Diponegoro dan saya baru saja menyelesaikan semester 5 naik ke semester 6 tahun ini. Terutama awal-awalan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibrani untuk memberikan saya dan teman-teman saya kesempatan untuk bermagang di kantor ini, dan kami siap untuk menerima semua ilmu yang akan diberi. Dan untuk pada hari ini tadi Pak Ibrani sendiri menanyakan apa itu filsafat, ya kan, intinya. Menurut saya pandangan saya terhadap filsafat itu adalah filsafat adalah kegiatan berpikir secara kritis, rasional dan yang mendalam untuk mencari makna dan kebenaran serta hakikat terdalam dari suatu realitas, dan juga pengetahuan dan nilai dengan cara mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah pasti agar manusia dapat memahami dunia dan dirinya secara lebih bijaksana. Terus apa gunanya gitu? Karena mengetahui sesuatu hal kalau tidak tahu gunanya buat apa gitu kan? Ya. Apa guna? Gunanya filsafat adalah untuk melatih cara berpikir kritis dan rasional untuk membantu manusia memahami suatu makna dan tujuan hidup, menilai kebenaran dan nilai secara mendalam, serta menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan, hukum, dan pengambilan keputusan agar tidak bersifat dogmatis atau sekedar ikut-ikutan saja. Oke, Al. Mungkin untuk Gita, mungkin ada yang mau ditanya nggak Gita tentang filsafat? Ya. Baik, saya Gita mau bertanya Bapak, izin tentang filsafat hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dijelaskan selain handphone yang tadi Bapak jelaskan juga. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus Gita. Jadi bagaimana kita memahami kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum? Ya. Jadi filsafat itu adalah sebagai induk daripada ilmu. Setiap disiplin ilmu, ya, itu dia menggantungkan kepada filsafat. Apakah dalam ilmu ekonomi, yaitu filsafat ekonomi. Dalam ilmu sosial, filsafat sosial. Di dalam ilmu hukum itu juga pakainya filsafat hukum. Nah, apa yang membedakan antara filsafat
yang lain dengan filsafat hukum. Karena tadi disampaikan bahwa karena hukum itu dia mengandung dua anasir, faktual dan nilai. Nah, jadi filsafat yang dipakai itu cenderung kepada bukan hanya karena dalam teori kebenaran itu ada disebut dengan teori kebenaran koresponden, ya, dan ada teori kebenaran koheren. Gitu. Nah, jadi di dalam filsafat hukum itu yang biasa paling pas dipakai itu adalah koheren, kesesuaian, ya, antara fakta yang ada kemudian dimasukkan ke dalam logika, ya kan, kemudian dikaitkan dengan nilai tadi. Nah, ketika umpama apa contoh satu norma hukum dalam praktek sehari-hari adalah dilarang mencuri, ini norma hukum nih. Kemudian aturan di dalam undang-undang hukum pidana mengatakan barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain diancam dengan pencurian dengan pidana 4 tahun penjara. Ini norma hukum. Ya. Nah, jadi memahami bagaimana kaitannya dengan filsafat di sini. Filsafat di sini adalah tadi yang disampaikan oleh Matthew tadi adalah bahwa dia masuk kepada akar. Kenapa mencuri itu dilarang? Nah, karena ini menyangkut masalah moral, obligasi. Ada nilai bahwa seorang manusia yang bermoral, yang mulia, itu adalah dia harus mempunyai nilai yang baik. Jadi ketika orang mengambil punya orang lain dengan cara tidak hak, ini dianggap dia ada penyakit. Nah, inilah yang kemudian diberantas oleh hukum yang namanya hukum pidana. Jadi dia harus diberikan sanksi. Dia harus ditegur. Anda nggak boleh. Kalau Anda mau sesuatu, Anda berusaha. Anda bekerja, kumpulkan uang, beli. Kalau tidak dalam pertanian, ketika Anda katakanlah pengen sekarung beras umpama. Ya. Kalau Anda tidak punya uang, ya Anda tanam. Tanam, jaga, kemudian dia nanti akan menjadi beras. Kalau tidak, ya udah Anda bekerja mungkin menjual bakso, menjual apa segala macam, kemudian uangnya itu dibelikan buat beras. Nah, ini filsafat hukumnya di situ. Jadi filsafat itu adalah digunakan oleh orang-orang yang sebagaimana disampaikan oleh Matthew tadi, orang yang filosofi, orang yang cinta akan kebenaran. Nah, jadi cinta kebenaran itu harus diterapkan dalam sehari-hari. Ya, jadi bukan hanya dogmatis yang tetapi yang sudah masuk juga kepada real, faktual yang bisa diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi begitu filsafat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian mungkin Bapak mau tanya pada Aksan, ya, apa perbedaan antara berfilsafat dengan berintuisi? Coba. Izin menjawab, Pak. Ya. Sepengetahuan saya, berfilsafat dengan berintuisi yang paling membedakan adalah di bagian berpikir kritisnya, Pak. Filsafat sangat menekankan kita untuk berpikir kritis selalu, untuk mencari apa masalahnya, apa pokoknya dalam suatu hal. Sedangkan jika kita berbicara mengenai intuisi, dia tidak begitu menekankan kepada pikiran kritis, Pak. Itu yang saya pahami. Matthew, bagaimana perbedaan antara berfilsafat dengan berintuisi? Kalau berdasarkan pemahaman saya, perbedaan yang jelas benar kata Aksan, yaitu cara berpikirnya kita. Karena kalau kita berintuisi, itu kita hanya mempelajari atasnya aja, contohnya seperti kita pelajari yang general saja. Dan kalau kita berbicara tentang berfilsafat itu tidak bisa hanya belajar awalnya saja, tidak bisa hanya belajar tengah-tengahnya, dan tidak bisa hanya belajar akhirnya. Kita harus belajar dari awal sampai akhir untuk menemukan inti dari pertanyaan itu sendiri. Jadi menurut saya perbedaannya berintuisi dan filsafat adalah kita berpikirnya itu berbeda, perspektifnya juga beda.
Kalau untuk filsafat itu untuk mencari inti kebenarannya, dan kalau berintuisi itu hanya untuk sekedar mengetahui saja. Oke, L. Nah, menurut saya perbedaan yang sangat kelihatan dari berfilsafat dan berintuisi adalah kalau kita menggunakan berfilsafat itu kami menggunakan teknik yang secara sistematis dan juga menggunakan akal dan juga penalaran yang kritis dan juga argumentatif, karena secara pentingnya adalah filsafat itu mencari kebenaran melalui rasio dan argumen, ya kan? Tetapi kalau berintuisi, intuisi itu lebih memfokuskan kepada perasaan, pengalaman batin, dan juga penangkapan langsung secara spontan. Apa yang dia lihat itu yang dia terima. Tapi misal contoh, nih dia ngerampok, habis ada orang yang ngejar, pikirannya oh ini dikejar nih, ternyata dia mau ngelakuin hal yang tidak senonoh atau apa gitu. Tapi mungkin dia mau ngembaliin dompetnya, mungkin dia mau apa. Ya dalam arti dia cuma melihat berdasarkan apa yang dia lihat aja, dan itu dipahaminya begitu. Tapi kalau kita menggunakan filsafat, ya kami mendalami, oh ini kenapa dikejar, tujuannya apa, dan bagaimana gitu loh. Pada intinya gitu sih. Oke, good. Ya, jadi mungkin Bapak mencoba untuk menyimpulkan ya, bahwa perbedaan antara berfilsafat dengan berintuisi itu adalah, sebagai manusia kita ini punya sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu intuisi dan juga pemikiran. Perbedaan fundamentalnya itu adalah, disampaikan oleh Al tadi, itu adalah dengan kalau berfilsafat dia pasti dan harus menggunakan akal, logika, berpikir yang keras, berpikir yang kritis, berpikir yang dialektika dan segala macam. Tapi kalau intuisi dia lebih kepada perasaan. Nah, tapi ini dua-duanya ini ya, ini kalau kita pupuk, kita jaga, ini adalah merupakan suatu rahmat dari Yang Maha Kuasa. Institusi yang baik itu kalau dia senantiasa untuk membersihkan hatinya, membersihkan niatnya, berbuat kebajikan, ya kan? Nah itu nanti dia akan diberikan suatu semacam karomah gitu ya. Jadi umpama ya, apa beda tadi disebutkan? Berpikir intuisi dengan berpikir berfilsafat. Umpama sekarang nih, Bapak mau berpikir sekarang, di mana ya Pak John Richard sekarang? Kalau kita berpikir secara intuisi, itu mungkin barangkali kita pejamkan mata sebentar. Oh, beliau sekarang ada di Semarang, seperti itu. Tetapi kalau berfilsafat harus ada jalurnya. Kalau kita mengatakan beliau di Semarang, kenapa? Ya, karena kemarin sudah pulang dari Jepang. Habis dari Jepang, tadi pagi itu ada sidang di pengadilan. Ya, jadi secara kita berpikir keras nih sampai ke akarnya mana nih. Habis itu kemana lagi kita pikir. Tentu dengan tidak terlepas juga dari pengetahuan yang kita punya. Ya, jadi berfilsafat itu fundamennya itu adalah kita menggunakan pikiran yang kritis. Intuisi itu lebih kepada pandangan batin. Ya, nah, oleh karena itu kenapa ilmu hukum itu dipentingkan adanya filsafat? Karena dia akan mendekatkan kepada yang namanya positivis tadi. Ya, karena kalau intuisi itu kan secara ilmiah itu tidak bisa dibuktikan. Tetapi kalau filsafat itu bisa dibuktikan. Walaupun dikatakan filsafat itu ada di ujung ilmu pengetahuan, tetapi sepanjang belum ada yang mematahkan ya, filsafat tadi itu, makanya dia dianggap sebagai teori. Umpama dulu ada teori bumi mengitari matahari, ya, so, itulah dipercaya. Ya, bagaimana ceritanya? Kemudian ketika ada filsuf lain menyatakan sebaliknya, dan dia juga mengatakan dengan berbagai teori yang masuk akal secara filsafat juga, akhirnya teori itu berubah. Nah, jadi itu yang nanti kita sebagai orang hukum ya, di dalam praktisi hukum
itu harus lebih memperkuat filsafatnya, karena disitulah nilai tertingginya. Nah, intuisi itu kita gunakan dalam rangka untuk memperkuat kearifan pribadi kita. Nah, mungkin itu. Kemudian apalagi mungkin barangkali ada yang mau tanya lagi dari Al, dari Matthew, silakan. Aku mungkin izin mau nambahin tadi apa yang Bapak bilang tadi. Bapak bilang ada teori bumi yang awalnya mengitari matahari, namun kemudian ada filsuf yang baru itu kita sebenarnya pelajarin juga Pak di kampus, namanya itu revolusi ilmiah. Nah, di kita itu kita pelajarin revolusi ilmiah, ada beberapa tahapan yang terus menaik. Kalau yang tadi, yang pertama itu tahapnya adalah paradigma yang lama, lalu ada anomali atau masa keraguan, lalu ada revolusi ilmiah, dan kemudian ilmu baru atau masa penemuan. Jadi kalau yang dari teori bumi itu bisa kita kaitkan bahwa paradigma lamanya adalah bumi mengitari matahari. Lalu masa anomali atau masa keraguan itu baru masyarakat tuh bertanya-tanya apakah benar bumi yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Nah, lalu kemudian masuklah revolusi ilmiah, yaitu masa pencarian. Jadi filsuf-filsuf yang baru akan memberikan pendapat-pendapatnya, lalu ada banyak-banyak pendapat baru dari masyarakat maupun dari filsafat hukum, dan kemudian dari pendapat-pendapat tersebut barulah kita temukan yang namanya ilmu baru, yaitu ilmu yang kita gunakan saat sekarang. Itu sih Pak. Oke, good. Tambahan dari El? Cukup? Aksan, silakan. Mungkin kalau tambahan sedikit dari saya Pak, kalau kita berbicara dari segi hukumnya, yang paling kita bisa terapkan dari filsafat itu sendiri, misalnya ketika terdapat nenek-nenek tua yang kelaparan dan dia mencuri makanan dari supermarket. Kalau kita hanya melihat dari segi normatifnya saja, dari segi hukumnya, barang siapa yang mencuri ya dia dapat dipidana dengan ancaman penjara. Namun jika hakim menerapkan perspektif sosial dari aksi kenapa nenek itu melakukan pencurian tersebut, bukan karena dia berniat jahat, tetapi karena dia tidak punya pilihan antara mencuri atau mati, maka hakim bisa memberikan putusan yang lebih bijaksana daripada hanya mengikuti normatifnya saja. Kalau dari saya cukup Pak. Oke, good. Gita, ada tambahan? Cukup ya. Jadi mungkin barangkali bincang-bincang kita tentang filsafat untuk kali ini cukup ya nanti, karena filsafat itu berkembang ya. Nah, cuma satu pertanyaan untuk mungkin dijawab tiga-tiganya. Mana yang lebih penting? Berfilsafat atau berintuisi? Kalau kita ngomongin mana yang lebih penting, menurut saya itu semua tergantung situasi dan kondisi Pak. Karena ada saatnya kita harus menggunakan intuisi kami, dan ada juga saatnya kita harus menggunakan filsafat kami. Karena yang nggak semuanya bisa dilihat selurus-lurus itu, yang dimana kalau kita berfilsafat kita mencari dalam dan yang dalam lebih dalam sampai kapan, up to what point gitu. Okay. Ini adalah terlalu lurus susah. Tapi kadang itu butuh, penting, karena kadang emang banyak sekali kelak-keloknya kan dalam suatu permasalahan itu. Dan ya memang berfilsafat itu penting. Tapi ya berintuisi itu juga penting, karena kalau otak nggak dibantu sama suara hati, orang jadi robot doang. Dan pada dasarnya ya udah A B B, dan dia nggak akan bisa berubah pikiran dan bisa berubah arus gitu loh. Tapi kalau kita melihat situasi dan kondisi, yang membedakan manusia dengan robot atau iPad atau apa pada dasarnya tuh ya intuisinya. Suara hati mereka, apa yang mereka ngomong, apa yang mereka rasakan, itu bagaimana nih kita bantu orang ini. Seperti tadi Aksan memberi contoh yang ibu-ibu mencuri karena nggak bisa makan, pilihannya mati atau ya udah nyuri, ya kan. Kalau kita menggunakan filsafat doang, ya dia salah, ya kan, normatifnya kan dia salah, mencuri pidana, ya kan. Tapi kalau kita menggunakan intuisi di sini, ya kan, kasihan, emang pada dasarnya jujur, ya kan, di negara ada yang kaya, ada yang kurang mampu, ya kan. Gimana ibu udah nggak ada yang udah tua, nggak ada yang rawat, kurang mampu, harus nyolong ya kan pada dasarnya, kalau nggak mati ya kan. Intuisi tetap penting menurut saya. Jadi tergantung situasi intinya. Aksan sama itu silakan. Kalau menurut pendapat saya Pak, intuisi dan filsafat ini dua-duanya merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan.
kita memerlukan filsafat untuk berpikir kritis terhadap sesuatu hal. Namun seperti yang El bilang tadi juga, tidak semua hal dapat kita lihat. Kita terkadang juga harus mengikuti, mendengar juga apa kata feeling kita, perasaan kita, karena mungkin itu juga yang Tuhan berikan ke kita sebagai manusia, sebagai ibaratnya sign, pertanda apakah kita harus mengikuti ke arah tersebut atau tidak, selain dari berpikir kritis. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, good. Matthew? Kalau dari saya sama seperti teman-teman saya, berfilsafat dan berintuisi itu dua-duanya sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Jadi kalau kita berbicara di perspektif dengan kacamata hukum, keduanya itu pasti sangat penting, karena untuk seorang hakim memberi vonis atau putusan harus yang seadil-adilnya, yaitu dengan mencari inti masalah dan inti dari sebuah perkara tersebut, harus mencari keadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun dengan berintuisi, hakim juga harus bermain di aspek sosiologisnya juga. Dengan kita harus mengapa mereka melakukan hal tersebut, apa background mereka, apakah ada masalah dari keluarga atau masalah dari environment atau ada masalah dari teman-temannya yang membuat dia melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya kedua hal tersebut, berintuisi dan berfilsafat, itu sangat-sangat penting. Oke, good. Sama. Kita berikan applause untuk para mahasiswa yang terbaik kita, dan kita sudah berbincang-bincang tentang filsafat. Dan tetap di Ibrani Channel, ya. Jangan lupa like, subscribe, and share untuk mendukung program ini. Karena ilmu hukum adalah bicara tentang nilai. Mari kita tingkatkan nilai hukum itu sesuai dengan hakikat dan martabat manusia seutuhnya. Bertemu lagi dengan Ibrani Channel pada sesi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.